warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin dulu semuanya nih. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Ketemu lagi bareng gue Diki Diwi di podcast Versus. Dan ini memang kita kedatangan di podcast Versus yang beritanya tidak biasa. Yang kali ini gue denger nih ada mungkin yang tersebar di media atau di Instagram atau di banyak platform. Kita tahu kayaknya cewek ini berpoliandri. Apakah betul? Memang, ya kan, karena melihat konten-konten yang terjadi sangat begitu hangat. Kok bisa menyatukan kalau ada makanan di meja, mejanya yang ku makan, seperti itu. Katanya punya 2 suami. Ada, halo Clara. Halo Bang Russell. Halo Bang Madison. Bang Madison, ya benar. Nah, sebelum gue lanjut, jelasin dulu tadi yang kita off air kita cerita Madison itu. Kenapa sekarang abang yang ini dipanggilnya Madison? Oh enggak, jadi kan emang kemarin aku bikin postingnya itu emang nggak nyebutin nama dia kan, karena memang nggak ada ini kayak nggak kepengen ini namanya ini nggak kayak gitu. Cuman gitu. Emang karena ini bikin momen buat anak aja, jadi mungkin orang asumsinya ini Daddy Madison gitu. Anaknya namanya Madison. Anakku namanya Madison. Oh begitu. Kalau aku sih terlepas dari apa yang udah dimakan sama media di luar sana atau netizen yang mulutnya kayak ngehe itu. Kalau gue sih pengen pertama yang gue pengen lakukan adalah respect kepada 3 orang ini. Ini triple open minded loh maksudnya. Nggak ada baper-baperan masa lalu, udah simpen di dalam laci, jangan keluar lagi. Ternyata jadi konten yang menurut gue ya dari sudut pandang gue sebagai seorang cowok, ini hangat loh. Konten ini hangat banget loh, ibaratnya bersatu dalam, nggak ada gontok-gontokan. Si bapak juga meluk anak. Ini juga dengan formasi yang baru, si bapak yang lama juga nggak. Iya bilangnya formasi lah itu kan, formasi yang baru. Kayak ganti pelatih ya? Iya gitu kan. Di belakang Sintayong nggak biasa aja gitu kan. Ternyata itu gimana sih ceritanya? Kalian create atau ya udah seada-adanya aja begini karena memang Allah atau Tuhan udah menentukan seperti ini, ayo gitu, gimana sih? Settingan kali. Settingan atau gimana, ya takutnya settingan atau gimana gitu buat konten aja. Enggak sih, kalau yang bikin untuk yang terakhir kemarin aku bikin video itu emang tadinya mau bikin video untuk surprise anakku, kan birthday April kemarin kan. Jadi setiap tahun kan dia selalu datang nih ke visit sini. Nah, terus kita bikin yang kali ini beda kali ya, kita bikin dia surprise supaya dia datang gitu. Misalnya, tapi kita nggak kasih tau anaknya kalau dedinya datang. Oke. Jadi that's why makanya jadi aku sengaja bikin video. Jadi waktu itu dia kirim, I think you send me the video kan. Dia sebenarnya kirim, juga idenya. Dia kirim video ke aku kayak ada reels gitu. Dia bilang, we should bikin ini buat Maddie gitu. Yang video yang aku bikin di TikTok waktu itu. Dia bilang, I think kita harus bikin kayak gini deh. Oh iya, pasti seru gitu. Coba aja kita bikin. Terus aku tuh baru bikin TikTok, I think baru sebulan kayaknya. Iya. Terus makanya pas aku posting gitu, aku juga nggak tahu kenapa orang pada nonton. Tapi viral kan. Iya, dari itu aku nggak tahu. Aku maksudnya kayak emang Nubi yang laris ya. Terus awalnya bagaimana itu? Dari si formasi yang baru ini. Awalnya gak tahu ya, coba mungkin kamu, karena awalnya dia yang ngomong. Ya kalau awal sih nggak, mungkin kalau dari awal pacaran itu kan gue deketin dia juga, gue udah tahu kalau dia udah punya anak gitu. Oke. Oh, bapaknya di mana? Mantan suaminya di mana? Oh, sekarang dia warga negara Amerika Serikat gitu kan. Itu juga yang menjadi alasan dia nggak boleh terima uang apa-apa hari ini ya. Tapi dideportasi misalnya. Karena dia warga negara Amerika Serikat. Juga mungkin nanti kalau ngomong bahasa Indonesianya kurang benar grammarnya. It's okay, I'm fine. Siapa kalau gua ngomong maaf ya. Warga meruyung pada kagak. Silakan dilanjut Bang Rasa. Nah, udah sambil berjalan akhirnya gue juga tahu kalau dia orang yang very very man gitu. Cowok banget gitu ya. Cowok banget ya. Terserah lu mau ngapain, yang penting jangan deket-deket anak gua gitu. Juga dengan mantan-mantan dia yang dulu. Ya udah gue jalanin, gua nggak terlalu dekat. Kadang gua getol, tapi perjalanan ya akhirnya gua lebih ngerasa lebih punya hopengnya itu loh dibandingin sama dia ke Madison duluan justru. Sama gitu? Anaknya duluan. Gue lebih dekat sama Madison duluan. Ada pendekatan persuasif ke mantan suaminya dulu atau ke anaknya dulu? Enggak. Ke anaknya dulu.
Tetap ke anaknya dulu. Tetap ke anaknya Oke. dulu. Karena yang ada di situ wujud fisiknya anaknya. Anaknya. ya kan? Oke. Selanjutnya? Selanjutnya akhirnya udah berjalan, akhirnya dia juga udah mulai nerima, ya oke kalau emang mau lanjut, karena menurut dia mungkin Claranya udah, Reta gue manggilnya, Retanya udah getting more serious, ya udah sampai akhirnya gue mau ngelamar untuk tunangan waktu itu. Oke. Gue nulis surat, ini hal yang inisiatif gue nulis surat ke dia, intinya gue mau jelasin semua bahwa gue nulis surat ini karena pernikahan gue sama Reta ini nggak terlepas dari keterlibatan dia juga. Kenapa? Karena di situ ada Madison, ada anak pertama kita, anaknya dia. Gue nulis intinya gue nggak akan pernah mengganti posisi lu sebagai bapak, karena gue yakin entah gue atau siapapun nggak akan ada yang bisa gantiin itu. Tapi gue berusaha menjadi orang yang dia sahabat gue juga jadi sahabatnya dia. Dan kalaupun ada yang bilang stepfather atau apapun terserah. Tapi di Tapi sini gue kita mau ada sebagai laki-laki di dalam rumah tangga aja. mungkin apa ya, kita di sini kayak biasanya orang divorce, cerai itu kan kayak kekurangan, jadi kayak satu keluarga biasa utuh kan, ada mami, ada papa, ada siapa, ada anak gitu. Iya. Tapi biasanya kalau cerai, berarti dia keluarganya nggak utuh gitu. Tapi di sini kita bikin utuh, malah dikasih bonus sama Tuhan, ada satu lagi papa. That's right. Itu dia Yap. betul. Karena istilah Betawi itu orang tua nggak ada bekasnya. Ini Ya. yang tetap Ha, dipertahankan. betul. Ya kan, kalau mantan ada bekasnya, bekas mantan. Tapi Betul. anak sama orang tua atau bapak Ya, mantan itu emang bekas kan? mantan. Wih, nggak bekas dong. Itu sindiran, mantan emang bekas dong. Iya, makanya. Gitu Gak apa-apa kan. kan, yang penting kan cek kilometernya dulu. Ya, gitu. Cek kilometer, tangan pertama dari baru, ya kan? Servis rekod, sikat. Ya. Ini aku ada pertanyaan lagi nih. Jadi bener nih, ini punya 2 suami, terus karena rame juga di TikTok pada bilang kalau kamu itu bersuami 2. Itu harus ada klarifikasi. Nah, Gimana iya, tuh? aku juga kemarin sempat baca, agak sedikit kayak mungkin kesel, tapi ya bingung, orang mereka kan namanya sosial media, kenapa harus kesel gitu. Mungkin gini ya, salah ngartiin kalau 2 suami itu kan status. Oh, gue punya 2 suami, berarti statusnya suami. Suami, iya. Tapi di sini kan enggak. Enggak. Suami aku cuma 1. Oke. Ini kan mantan suami Mantan aku. suami. Iya. Hubungannya kan udah beda. Aku Iya. udah nggak yang maaf ya, saya udah nggak berhubungan suami istri, Iya dong, udah iya. nggak berkomunikasi juga, mungkin bukan kayak suami istri, lebih kayak family, keluarga aja. Kayak aku ngomong Iya. sama kakakku, aku ngomong sama mama papaku, kayak gitu. Oke. Jadi mungkin yang kalau orang mikir punya 2 suami, ya enggak, kan aku suaminya cuma 1. Oke. Aku kan ibarat kata ya, kayak aku nyiapin makan buat suami, ya dia doang, ya dia makan aja. Kayak gitu kan, maksudnya kayak udah bukan tugas Iya. aku lagi sebagai istri buat kayak ibarat kata doain suami atau apa. Ya suami aku cuma 1 ya 1 lah. Berarti Bang Madison ketika lagi di satu Bang Madison yang bilangnya kan. Nah, Is that okay, Bang Madison? Mamang Madison gitu kan. Di meja makan di satu momen yang bersama ketika Bang Russell disendokin nasi, Bang Madison enggak? Aku ngesendokin. Kagak ada begitu. Kan lu kan suami lagi. Enggak sih, tapi kadang kalau lagi makan, ya aku siapin dia, terus dia nanya, "Where's my rice?" Ya ambil sendiri. Kalau aku lagi baik, aku ambilin. Oh. Kalau aku lagi ribet dan Kadang lapar, gue yang ngambilin. karena dia Oh, ngambil. tapi ambilin? Oh, itu kan ini emang suaminya yang baru nih, orangnya respect nih, brother. Kalau gue mah, udah gue sikut yang baru ya kan kayak gitu. Tapi ini the best nih. Reta, Iya, kenapa memilih bikin konten tentang keluarga? iya. Biasanya kan orang malah malu ya. Mhm. Ya, taruh kata inilah ada perpisahan dalam keluarga, berarti ada proses yang namanya nggak bisa menjaga keutuhan, Mhm. berarti artinya tidak utuh. Iya. Berarti aib. Yes. Terus dengan sengaja pastinya, dengan sadar kamu naikin kontennya itu ke dalam TikTok dan dinikmati oleh orang Indonesia yang bermulut julid ini. Iya. Bagaimana kamu menyikapinya? Aku sih nggak ngerasa itu aib ya. Mungkin sebagian orang aib, orang lo suaminya 2, ngapain lo bangga banget gitu. Iya. Aku sih nggak menganggap itu, ya terserah kalau orang anggap Iya, itu. iya. Cuman kalau buat aku, di sini masalahnya kebahagiaan anakku. Kebahagiaan anakku nggak ada yang berkurang sama sekali, malah nambah. Oke. Jadi kan nggak ada yang perlu aku maluin. Mungkin emang aku bukan orang tua yang baik karena aku sempat divorce. Karena gimana pun divorce itu adalah hal yang kalau bisa janganlah gitu. Iya. Bukan oh ya boleh divorce, enggak. Kalau bisa satu. Tapi mungkin dengan keadaan yang kayak mungkin aku alamin dan emang masalahnya ini yang terbaik,
ya kenapa enggak, karena di sini pertama mental health anakku yang utama, yang kedua aku kan juga manusia, gimana pun aku harus bahagia biar bisa anakku bahagia gitu. Jadi nggak bisa yang aku yaudah deh gue nggak apa-apa, gue hidup menderita sama dia, maaf ya, bukan maksudnya gitu. Maksudnya kayak aku hidup menderita sama dia, yang penting anakku bahagia, nggak mungkin. Aku harus bahagia dulu biar anakku bisa bahagia juga gitu. Kapan momen pertama kali kalian duduk bareng bertiga ini? First time Enggak. you Setahun sit yang lalu. together last year? Kenapa sih? Anak kalau ngomong bahasa Inggris, gue gak ngomong bahasa Inggris. Enggak bisa gue bahasa Inggris. Iya, for Daddy. Is your long name Purwo Daddy? Purwo? Purwo Daddy. First time moment Itu you berarti sit ketahuan beneran salah ya. Saya orang beneran Amerika nggak ngerti. Sama dia apa? Yes, first time you sit in together moment When? with Oh, last year when I came here to visit Madison, we sat together. But the thing is, I've There's an talked. awkward moment for No, it wasn't because I've talked to him before I met yeah. him, Yeah, and when I through talked to WhatsApp. him, it was just kind of like we already click. already click before. Okay. So I think if you kind of see a man-to-man type of thing, like I can kind of see his face. He's a good person. And then that was just that. I came here and then we ate together with the whole family, and then that was it. Okay. Which one a good person? Both of them or one of them? Just this one. Oh itu. It's okay, they nggak got apa-apa, parents. nggak It's okay, apa-apa, nggak apa-apa. Oh iya kan, nggak apa-apa. Ya, kalau- Tapi perlu lebih clear Iya. lagi nih kalau apa? Gue masuk pun gue udah tahu ya. Jadi mereka berdua juga pisah, divorce. Perlu jadi catatan yang pertama, di antara mereka berdua nggak ada yang selingkuh sama sekali. Yang kedua, nggak ada masalah KDRT, Oke. ya kan? Dan yang ketiga, yang paling penting, tidak ada satupun di antara mereka yang berkurang atau sama sekali menunjukkan ketidaksayangan terhadap anak. Jadi murni masalah yang mereka alami adalah masalah bukan personal ya, masalah waktu udah jalan ternyata mereka berdua punya punya prinsipal hidup yang berbeda. Gitu. Misalnya yang satunya teratur sekali, yang satunya OCD gitu, yang satunya enggak, yang satunya hanya masalah itu doang. Oke. Dan balik lagi waktu mereka nikah dulu, jadi gue yang jelasin ya kan. Waktu Aku mereka juga dulu, bingung. Udah dia kan adanya di Amerika. Enggak, karena ini penting. Jadi jangan juga sampai dikira bisanya gara-gara apa nih? Siapa yang selingkuh nih? Iya, Gitu. karena kan dari sudut pandang orang biasanya orang ketiga yang menyebabkan. Ya, Nah, kebanyakan ya. Makanya Bang Russell nih sedikit menjelaskan Reta kan kayak gitu. Ketika Bang Russell datang, kondisi mereka ini sudah sedemikian terpisahnya atau masih kontak-kontakan gak sih? Itu yang gue seneng ya. Mereka benar-benar terpisah. Udah sama sekali. Ya udah divorce. Tapi mereka masih komunikasi baik, komunikasi bagus banget ya. Sekarang kita tahu orang-orang kayak Giselle Gading. Iya. Mereka benar-benar divorce. Meskipun banyak netizen yang menjodohkan, mereka divorce. Tapi mereka bisa punya komunikasi yang bagus, mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri bareng buat anaknya. Iya, buat anaknya. Yo gitu. Itu yang gue lihat juga waktu di mereka. Jadi waktu lihat sekarang Giselle Gading, gue udah lihat duluan di mereka sih waktu itu. Mereka Ya. udah duluan ya. Kalau dibilang nggak malu apa ini aib kan gitu, nggak ya, harusnya dipikirkan lebih malu pasti anaknya. Nanti di sekolah gimana ditanyain dan lain-lain. Kemarin dia ulang tahun, akhirnya kita bertiga nih yang ada bareng sama dia di belakang kue ulang tahun. Boleh diuji anak gua Madison itu mau dibully seperti apapun di sekolah sekarang nggak masalah. Punya bapak berapa? 2. Dia sama malas sekali masalah. kalau kita jemput sekolah, dia dia jemput, terus dia di dalam mobil kan, Di depan. dia di depan, terus dia buka jendela ke temannya, halo ini papa aku, ini daddy aku, dia dari hotel. Itu masalah. Itu masalah. Gue kadang dia nggak ikut nih misalnya ya, gue jalan sama dia ke bayar di kasir lah misalnya gitu, terus tanya, oh lucu banget siapa namanya? Iya ini papa, ini daddy. Apa yang ada di pikiran orang-orang? Katanya Dedi dulu nggak pernah suka kalau mantan istrinya tuh ngenalin Maddie ke cowok-cowoknya. Tapi kenapa sama Russell bisa setuju? Itu dia. Kenapa sama yang satu ini bisa setuju? So the guy she dated before Russell, Jangan disebut. There's any guy before Russell? Iya, iya. Don't you know? yeah, but I'm not gonna say any name. But I hated him. To me, he was kind of like more of a female. How than many? a male. Oh my god. Just one guy. Before just one guy. Just one guy that I know of. But I wasn't a fan of him. I hated him. To the The point. reason
Why you hate him? Like I said, I think if you see somebody and you see their face, you kind of see if you like him or not, right? And I don't think he was a genuine guy, and I don't think he was fitting for my daughter. So Yeah, okay. at that point, I was like, this guy, nah. Buat jadi mbak, maybe. Okay. But Yeah. but no, Russell. So the thing is about Russell. Before they got married, he wrote me a letter, and that kind of showed what type of person he was. So, Okay. Jadi and not a lot of men does that nowadays. So it was a good thing. Yeah. respect Russell. Berarti tanpa sepengetahuan Reta juga Russell ada ya kulon wonnya kalau istilah Jawanya kulon wonnya malah. Oh iya, tapi masalahnya waktu itu gue bikinnya proper tuh pakai PDF gitu kan ya. Serius. Digital sign beneran. Nah, gue nggak punya nomornya kan. Gue terpaksa harus lewat dia juga. Nih, kirimin ya sama dia di forward gitu. Oh begitu. Dia juga nggak baca right away langsung di forward gitu. Langsung forward. Oke, tapi kan si Reta juga tahu tujuannya tuh tujuannya buat ke Madison dulu. Iya. Oh iya, Oh gitu. Kamu udah tahu Bang Russell tuh ngirim surat buat ini. Daddy. Dedinya Ya, Madison. heeh. Ya. Udah tahu. Maksudnya dia tuh gini ya, aku kasih jelasin Oke, dikit ya. oke. Maksudnya tadi, maksudnya dia, jadi sebelum aku sama Russell, aku sempat ada cowok lah ya. Karena kebanyakan kan, apalagi kalau ini dia pasti, dia mau deketin mau maknya, makanya dia deketin anaknya gitu. Ya nggak sih, biasanya kalau itu Biasanya deketin maknya, sok-sok deketin anaknya, yang penting dapat maknya gitu. Iya. Nah tapi beda kalau sama Russell ya. Kadang dia juga spend time sama Madison, nggak ada aku juga nggak apa-apa gitu. Makanya dia kayak ngerasa dia lebih such a gentleman gitu kalau dia bisa itu Oke. kayak ngomong. Mungkin dia juga, kamu cari tahu sendiri di itu kan, like social media or something. Oh Oh, iya. about the guy before him? No. What all of him? Uh-huh. All of Oh, of course. All You know, of at first I hated him too. Oh iya, last Oh, time yeah. waktu aku cerita pertama kali aku deket sama dia, he's a magician gini. Aku sempet lihat di story-nya dia selalu make fun magician gitu, dia yang kayak mocking, iya lagi ya, drunk ya. sambil lagi di party lagi lu drunk, lihat videonya? dia yang kayak gini. Lihat. You see, just disappear. Aku tahu Udah itu pasti. nyambung belum? Udah nyambung belum kalau Apa? itu? Iya. Pastilah. Udah tahu ya? Like aku tahu dia punya kelakuan kan. Oh, kayak udah apa? udah tahu pasti dia bikin Ini- joke sama oke. dia. Iya. Tapi dia nggak pernah tersinggung. Kayak kok lu nggak tersinggung sih gitu kan? No, kenapa, itu lucu. It's fun. Buat dia lucu aja. Lucu ya? Kalau aku udah tersinggung kan, gila Iya, gue digituin maksud sama cewek. mantan ini gitu. Maksudnya apa nih? Nyindir sini maksudnya apa gitu kan? Oh, gitu. Dia bikin sulap-sulap bodoh gitu loh di party. Menurut dia tapi nggak bodoh loh, itu bagus loh. Enggak, lagi mabok. Lagi mabuk. Lagi mabuk, tisunya hilang padahal di tangan dia gitu. See, this is disappear gitu. Madison, I will teach you something. Like a magical gini. Got? Kayak kamu nggak bisa ya gitu ya. Nggak bisa. Respect gak tuh? Respect. Nah, udah pertanyaan lagi nih. Semenjak kontennya viral, justru Dedi malah banyak digoda dan diajak kenalan. Komentar-komentarnya juga pada suka sama Dedi, tapi uniknya yang komentar malah Iya. cowok. Gimana tanggapannya nih? Reta dan Dedi. I think there's a lot of weird people out there. Yes, lot of weird. Kalau aku sih aku lebih kebingung ya. Maksudnya jadi awalnya tersinggung tapi lebih kayak aku ngomong ke mereka, aku yang agak sedikit aduh mereka ini ngomong kayak gini nih. Aku yang kayak mungkin tersinggung atau apa gitu. Tapi mereka biasa aja. Mereka nggak yang kayak marah atau apa. It's okay gitu. Mereka fine-fine aja, nggak ada Mereka yang fine-fine kebakaran aja jiwa, karena santai. mereka nggak tahu ya, mereka juga nggak tersinggung, mereka nggak marah, mereka nggak apa, cuman ya nggak apa-apa. Mereka mau ngomong gitu, it's okay gitu. Iya, Nggak udah. tahu kalau how about you? How about you? Ketiduran gue. Nggak dibaca, respect udah begini udah. Bodoh amat orang mau ngetik. Soalnya orang netizen gitu dia abis ngetik ditinggal berak sama dia. Kita jangan baca, nggak usah. Dia abis ngetik aja dia nggak pikirin apa yang diketik. Bener. Clara and Russell kenal di mana kalau boleh cerita? Kalau nggak salah waktu itu aku diajak temen aku, salah satu kita mutual friends Ya, ya. Dia punya juga teman ke teman. pub- Terus ini. Terus gue lagi ada project sama dia, sama teman. Teman itu ngajak dia dan gue boleh kenalan sana. Waktu itu juga gue masih punya pacar sih. Jadi memang nggak kenalan gitu nggak. Itu maksudnya kayak berapa bulan setelahnya baru komunikasi gitu. Tidak ada bantuan aplikasi di sini. Tidak bantuan aplikasi? Tidak ada. Oh, ini manusia banget ini.
Ya, gak usah disebut lah gitu. Tinder Gak ya? ada. bro. Tidak tuh dibilang tidak ya. Jadi antara teman ke teman aja Ya, dan proyek teman ke pekerjaan. teman. Yang Proyek kerjaan terus waktu itu baru kenal, terus gue sendiri masih punya pacar, gue juga belum tahu dia gimana backgroundnya. Baru dari situ follow-followan kan, bukan follow-followan karena suka-sukaan. Terus sekian lama udah berjalan waktu, baru akhirnya putus sama pacar gue yang dulu. Terus kita mulai ngobrol terus ketemuan gitu. Momen kapan ketika Bang Rasen bilang kayaknya ini bakal jadi istri gua? Oh, pastinya waktu udah cerita mulai deep dan gua ngelihat cerita di belakang dia, karena banyak banget cerita di belakang dia yang tentang dia dulu nikah, dia tinggal di luar negeri, terus punya anaknya sekarang gimana. Gue tuh anaknya lucu banget ini. Terus dia dulu juga social workers. Akhirnya dari banyaknya obrolan yang nyambung, nggak langsung jadian tuh, nggak langsung pacaran, karena gue juga momennya baru putus kan. Gue nggak mau langsung pacaran karena takutnya gue pacaran hanya untuk mengisi waktu yang kosong gitu nggak sih, mengisi tempat yang baru saja ditinggalkan. Takutnya bukan manajer deep banget nih. Wah. Takutnya bukan manajer beneran, cuma manajer interim, ya kan? Ya udah akhirnya kasih waktu, baru akhirnya kita decide untuk pacaran. Madison itu manggil dia kan Daddy. Oke. Manggil gua Papa. Oke. Ya kan? Jadi Papa, Mami, Daddy gitu kan. Gue punya anak satu lagi nih, tapi gue bilang sama dia, gue minta satu ya, anak gue yang ini dia harus manggil lu Daddy juga. Gue nggak mau anak gue nanti ngerasa ada orang lain yang bukan bagian dari dia. Kok kakak gue punya Daddy satu lagi, dia nggak punya nih. Ya udah akhirnya sekarang ya dua anak gue ya memang punya 3 orang tua. 3 tua. Dan bayangkan kalau ngambil rapot ada 3. Enggak, tapi kan karena dia bukan tinggal di sini. Oh, gitu. Dia kan kesini Ya. cuman holiday doang buat mungkin 3 minggu atau berapa. Dia Kalau kan nanti kalau ada momen bertiga kebetulan pas yang ngambil rapot, momennya si Madison ada waktu untuk ikut. Siapa yang bertiga. nggak ketiduran loh? Hah? Siapa yang nggak ketiduran? Ya nggak gitu dan aduh aku ngantuk nih, papa yang 2 aja. Ya bisa kan gantiin. Nih susah gak sih nih Bang Rasel sebagai orang baru dulu ngedeketin dan ngambil hati si anak? Nikahin anaknya dulu apa nikahin ibunya dulu? Kan biasa gitu kalau dapet genders kan, ibadah gitu. Gue punya satu keuntungan ya, karena profesi gue adalah pesulap. Magician, oke. Ya kan? Gue juga pasti selama 18 tahun gue berkarir, gue banyak dekat dengan anak-anak, ya kan. Jadi sulap itu salah satu media yang gampang banget dicerna oleh anak kecil. Ya dari bola berubah jadi ini gampang banget orang wow gitu. Jadi Madison sendiri nggak seperti sekarang dulu. Sekarang dia gampang dekat sama orang, dulu susah. Dia ketemu gue pertama kali dia masih yang diam, takut gitu kan. Dan gue gitu-gituin dia dekat dong, ya kan. Tapi balik lagi, gue nggak mau sampai ada orang bilang, oh demi maknya nih deketin anaknya. Karena ujung-ujungnya, waktu gue lagi berantem, gue lagi empat banget sama dia, gue ajak nih anak keluar sendiri sama gue. Oh gitu. Iya, gue lebih dekat sama dia, udah kita berdua aja. Oh lu tinggal. Iya ini nggak usah yuk. Kayak gitu. Dan kalau soal apa tadi, yang menghujat, Ya. ada satu nih mungkin yang belum diceritain. Setahun yang lalu, dedinya Madison ini punya pacar, ya kan? Nggak usah dibahas. Enggak. Di sana. Nah terus kita bertiga nih kan untuk mempermudah komunikasi kita punya grup WhatsApp, biasalah, normal dong. Oke. Madison lagi apa punya grup WhatsApp lah. Ternyata tidak buat semua orang ini adalah hal positif loh. Ini bagi sebagian orang, gue nggak tahu juga sebagian kecil atau sebagian besar ya. Ini hal yang aneh gitu. Jadi gue juga nggak heran dengan komentar-komentar di TikTok kemarin. Pacarnya dia itu ngajak dia berantem hampir setiap hari hanya gara-gara dia mau ke Indonesia mau nemuin anaknya ulang tahun. Kenapa? Gila lu sampai bikin grup bertiga, apaan sih? Lu bisa kayak gitu ya. Berantem berat pokoknya. Jadi nggak usah dari orang lain, dari yang orang-orang yang pernah berhubungan langsung dengan kita aja, ada juga yang menganggap itu aneh. Iya, jangankan dari netizen, dari circle terdekatnya aja sampai sekarang mungkin masih ada yang belum bisa menerima momen ini atau masih ada. Pasti. Oke gitu. Pasti ya? ada. Gitu. Tapi ada batasan nggak sih buat Madison untuk Bang Deddy nih? Deddy ya Madison. Iya, untuk menjaga private mereka berdua sebagai suami istri. Ada nggak momen-momen yang
udahlah gua jaga dulu, jangan sampai gua tahu momen ini biar mereka dulu gitu yang punya momen. Like Nggak mau diikutsertakan like di gitu. rumahnya mereka. Iya. Oh yeah, so usually I wanna leave their house by 8 p.m. Jam 8 malam, gue pengen kabur aja. Because I know mereka probably need their own privacy time kan. Yeah. And As I a do family. too. Of course. And I need my own privacy time too outside. So Oh. siapa ya? Nggak ada siapa-siapa. Ya, di sini nggak ada. Gue bisa menyebut itu sebagai alibi sih ya. Karena Kali setelah jam 8, ya benar-benar dia meninggalkan jam rumah 8 setelah jam pergi, 8. jam 10 balik lagi. Enggak. Berarti. Karena dia tahu banget setelah jam 8 itu anak yang besar harus sikat gigi, anak yang kecil itu mulai rewel nggak bisa Nggak job tidur desk dong itu berarti. Dia udah pasti mau mereka ninggalin- punya private time lah. Mau ninggalin tugasnya. tidur. Dia tidur. Tahu kan kenapa? Tahu kan kenapa udah nggak sama, capek kan? Oh begitu. Iya. Bahwa dia kalau udah ngantuk ya dia harus tidur. Oh gitu ya. Oh nggak bisa ada skala prioritas biasanya begitu ya sebagai seorang ayah. Oh, tidak ada gitu. Oh nggak apa-apa dong berarti. Itu yang ditinggalkan dan akhirnya dapat Russell yang baru terpenuhi nggak yang itu? So far ya. Maksud aku Wah gila Sofarianya sambil Sofari ya. So far iya benar. Maksudnya ini salah satu kebanggaan aku ya. Maksudnya kebanggaan aku, maksudnya buat dia juga gitu ya. Dia tuh memang benar-benar yang kayak mungkin karena pas awal dekat juga aku udah kasih info aku dulu seperti apa, maksudnya apa yang aku, maksudnya yang aku dulu begini sama my ex kayak gitu, sama dia gitu kan. Terus dia kayak ya nanti dia jadi tahu bisa apa yang dia harus coba perbaiki dari hubungan. Jadi warning dari awal. Iya, ngerti nggak sih kayak Oke. oh berarti nanti pas nikah ini lebih bareng-bareng gitu. Oke lebih bareng-bareng. Lebih misalnya kayak ngurusin anak berdua, terus kayak kalau jaga misalkan anak baby harus tidur gendong apa berdua, misalnya ngurusnya berdua lah, ngurus rumah berdua, semua berdua, nggak yang tugasnya ini kamu ini aku gitu, nggak ada. Emang buat your ex dulu sempet ada. Nah, mulai True. berdua deh. What's the nggak apa-apa. question? Oh kayak gitu ya. Capek kan? Oh kayak gitu. Iya, ya. gitulah. Pilihan. Nggak apa-apa. Ternyata. Amin kita Malam-malam baik ya, baby nggak ada nangis. hard feelings. Iya malam-malam baby nangis. Nggak ada hard feelings atau No apa, hard cuman emang apalagi kan aku tuh dulu tinggalnya di Amerika juga kan, maksudnya nggak ada siapa-siapa gitu, bener-bener orang tuaku semua Oh di iya, sini, keluargaku orang di tua semua sini, di sini. lah Oh dia iya, iya. enak, keluarganya semua di Ya, sana. secara psikologis sih ya gue bisa baca Iya, ya jadi- dia juga waktu di sana homesick sih. Iya, jadi kalau pas Homesick lagi ya pasti. berantem atau apa tuh lebih homesicknya lebih berasa, Lebih dan berasa, sambil ya. ngurus anak sendiri dia gitu. Oh begitu. Jadi dia nggak bisa yang namanya kalau dulu mungkin dia berantem. Ya udah, kalau ini gue pergi aja. Ya kemana? Ya kemana? Ayo kemana lu? Nanti beli tiket dulu. No, I think Iya. di Amerika ya, di sana nggak ada supir, nggak ada mbak buat take care baik. Take care Kalau baik. sini ada kan. Iya. Di sana lo kalau pakai supir atau apa ya, pakai mbak, status lo kayak apa ya, Kim Kardashian atau yang Oh, Iya. stratanya udah kayak iya, gitu. di sana memang kayak lo independen aja. Iya. Independen aja. So, lo ada punya anak, lo urusin sendiri. Anything you do with yourself aja. Ya di sini semua orang pakai mbak kan. Sini pakai mbak. Mau yang tinggal di Kemang atau Kemanggisan pun pakai mbak. Iya betul. Mau nggak gitu juga pakai mbak Ciluk, mbak. Gitu ya. Tipis nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini dia. Apa sih tips kalian bertiga untuk bisa menjaga komunikasi demi anak walau sudah bercerai? Untuk Madison sama Red. Mungkin yang pertama harus bisa yang tadi itu ya, kayak memang harus udah yakin dulu sih sama diri kita sendiri untuk feelingsnya. Karena di sini kan apa ya, aku udah mantep sama feeling aku, jadi nggak mungkin yang tiba-tiba aku baper sama dia lagi, itu nggak. Oke. Itu ya. itu jadi kayak sebelum kamu mau bikin kayak kondisi kita nih, formasi kayak Iya, gini, formasi seperti harus ini. make sure kalau kitanya sendiri yang udah bisa terima sama apa yang terjadi sebelumnya, bisa terima dengan keadaan yang sekarang, dan juga bisa membedakan feelingsnya gitu, antara feelings aku ke suami aku sama feelings aku sama dia gitu. Oke. Karena semuanya kita sama-sama sayang, tapi kayak aku lebih sayang ke family, ini lebih sayang sama suami istri gitu. sama-sama sayang tapi dewasa, tetap ada batasan. Iya. Nah, itu yang bikin mereka jadi kompak sampai sekarang. Kita baca dulu beberapa komen dari netizen boleh Oke. ya? Oh, boleh. Suami Kak Clara dan Deddy Madison mirip. Iya. Iya, similar. Your face Bertiga. to No, No, just me two of and you. Just me and you. Hah? Yeah, similar. Oh, really? That's what they say. Ya. Maybe with your tattoo or your Oh, like okay. okay. Appearance-nya. Dan dua, sangat menginspirasi. Perpisahan bukan berarti bermusuhan. Nah, itu dia yang gua ambil, itu aja positifnya. Ya buat apa? Iya. Karena apa?
balik lagi tadi lu bilang nggak ada mantan orang tua, nggak Iya. ada mantan anak. Betul. Kan? Dan kalau musuhan juga buat apa? Yang paling dirugikan dari bermusuhannya bukan buah, tapi anak ya. Kita kan udah bertiga udah kayak keluarga ya. Berantem mereka juga masih kalau di ini pilih sekolah yang ini aja, dia bilang enggak lah mending ini berantem grup tuh, juga di grup. di grup nonton ya nggak apa-apa, namanya keluarga pasti berantem. Oh iya. Keluarga pasti ada berantemnya. Kalau nggak pernah ada berantem ya bukan keluarga, prospek namanya. Ada nggak sih momen kalau mereka lagi berantem serasa Tadi malam. Tadi malam coba kayak gimana sih ceritanya, Bang Madison, Bang Deddy? Aku kan lagi main di Pekanbaru kan. Pekan. Oh, Pekanbaru. Iya, lagi ke Pekanbaru Terus kan ya. kayak apa ya? Forget schedule gitu. Lupa. Oke, lupa. Hari ini harus Untuk kesini. syuting ini? Iya. So Mana nggak disemprot kan? harusnya gue terbang kapan? Harusnya terbang kapan? Harusnya Kemarin, kemarin. yesterday. Cancel. Ya, totally cancel. Dia masih Dia udah beli tiketnya. Iya. dia masih sama temennya Iya, lah. dia YOLO ada banget. temennya di sana gitu. Terus udah dong cari tiket lagi, nggak ada sama sekali, nggak ada. Last minute nggak ada. Udah retat kok makin lo gimana sih, aduh. Udah hoki banget dapet tiket kan, last one ticket and Ya. itu One seat juga. ya one seat juga. So Last one. ya tapi sebelumnya dimaki-makin Iya. gua koras bro, ini kalau gua nggak balik ke sana koper-koper di sana dibakar kali, gua di blacklist. Gue bacain di grup, you dead man bro, dead man, you dead man. Dia nggak berani langsung iniin ke aku, dia langsung ngadu sama dia. Gue get in trouble sama Reta gitu. Dia ngomong Iya. gitu. Terus dia nanya, kamu apain? Nggak, biarin aja. Dia harus tahu apa yang dia tahu salah. Nggak, yang dia nggak tahu adalah, ya karena dia bukan orang sini ya. Hari ini ataupun kemarin tuh arus balik kan, jadi nggak ada tiket sama sekali. Iya, oke. Enggak Gitu notice sama ya. dia pasti. Gitu lah. Aku Kondisi- cuman harus tanggung jawab kan. It's not about apa ya, bukan soal apa-apa, cuman lo udah janji, udah ada tanggung jawab. Ya at least lo harus komitmen, jangan tiba-tiba oh iya gue ketiduran, bisa nggak besok, bisa nggak ini, nggak bisa. Lo nggak bisa kayak gitu. Serah lo mau marah sama gue marahin balik. Guanya bisa kayak lo kan mantan istri gue, gua nggak harus listen to you, tapi Iya. as much as gua respect sama dia, it's like gua harus cari tiket ini buat dia doang gitu. Oke. Ya, dapat tiket yang sangat overpriced. Mantan suami oke, tapi kalau itu kurang enak ya jadi keluarga aja kita. Aduh, kalau aja. Mungkin ada pertanyaan dari Bang Madison yang sewaktu masih sama gua jalanin pernikahan, Reta tuh begini. Reta tuh begini. Banyak pasti. Waktu jalan sama lu Reta begini gak? Oh banyak pasti. Susah sih nginget detail satu persatunya apa ya. Iya. Kayak ini yang paling dalam aja nih ya. Gila si Reta tuh kalau tidur muter ya. Gitu, misalnya. Iya. Ngorok. Itu- Muter ya? Oh dia nggak muter, Enggak ngorok ya, muter. 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 Muter jadi kayak tau kan tidur anak kecil. Gocan tidurnya. Oh iya Iya. kayak itu. Sama lu waktu dulu begitu nggak? Oh iya sama gue juga tuh. Jadi kita ngobrolin kayak gitu-gitu. Oh, ngomongin Tapi gitu. lebih ke bikin apa ya? Bikin ngejek gitu sih. Maksudnya kayak dibikin bercanda, bukan yang ngerti nggak sih? Emang kurang ajar berdua Mungkin ini. ada satu momen ketika Iya. mereka berdua lagi wah, itu lagi ketawain tuh kayaknya. Iya. Wah, itu banyak Iya, pasti. benar. Banyak ya? Oh, Itu pasti wait banyak. ya. Dia bilang, "Oh, wait, nanti lo kalau lihat dia berubah jadi setan." Oh, ya kayak kemarin udah deh. Kayak gitu. Emang kurang ajar. Jelek gak? Jelek. Wah, dia ketawa ya. Iya. Tapi lu menyikapinya kayak gitu gimana? Kalau mereka lagi ngobrol asset Biarin kompak aja. itu ngomongin lu, Ya, nggak apa-apa, biarin Nggak apa-apa aja. ya? No, I think there's just ada batasnya lah. ada batasnya pasti. Iya, ada beberapa yang bukan yang misalnya kayak yang dibahas sama buat kalau bercanda-bercanda kayak gitu sih menurut aku ya biarin aja lah, yang penting mereka ketawa happy. Nggak Iya, apa-apa. obrolan ringan bisa ketawa dan menyatukan. Iya, biarin Gitu aja. Walaupun harus menginjak-injak gue. Nah, ini ada lagi keren. Akhirnya posisi anak nggak ada yang dikecewakan dan bisa tumbuh tetap dalam kondisi yang baik dan bahagia. Itu tadi kita bilang si anak juga nggak ada psikologisnya berpengaruh apa-apa dengan tingkah laku si orang tua. Si anak tetap baik-baik saja, tumbuh besar dengan kasih sayang yang cukup bisa gue bilang itu lebih dari cukup. Karena papanya 2. Kan begitu kan? Gimana? Ya dari awal mereka juga bilang, gue juga setuju. Waktu mereka pisah, mereka tidak mengharuskan Madison pilih mau ikut siapa. Oh gitu. Mereka yang mau ikut Madison mau kemana.
Tapi kan waktu itu Madison masih kecil juga, 2 tahun kalau nggak salah waktu itu. Jadi emang dia juga kita decide, kita punya mutual agreement ya. Jadi nggak yang berantem sih berantem, cuman kita agreement kalau oh ya karena dia masih umurnya 2 tahun, better ikut sama aku. Karena kan sebenarnya law di Amerika sama di sini beda ya. Kalau di sini kan memang wajib kalau nggak salah ya ikut ibu ya kalau Oke, ini. iya, betul. Tapi Sebelum kalau 12 di tahun. Amerika tuh hak asuhnya tuh biasanya harus balance ya. Biasanya harus balance kayak gitu. Oh, balance antara orang tua Iya. Cowok cewek. Oh, harus Biasa balance jadi kayak gitu. sometimes seminggu di bapaknya, seminggu di ibunya, seminggu kayak gitu-gitu. Lalu mana harus- yang dipakai atau agreement enggak, kalian berdua aja? Nggak ikut agreement. hukum? Jadi Oke. makanya kita disitu terus mutual agreement gitu. Oke. Yang emang udah pasti ikut sama aku. Soalnya waktu pisah kan dia juga balik ke Indonesia kan dia di Amerika. Oke, kayak gitu. Dan itu sampai sekarang masih berjalan ya? Masih. Kan? Masih. Buat Bang Rasel nggak ada permasalahan apa tentang agreement Enggak itu? dong. Nggak ya? Sekali enggak. Pengen jadi ibu sambung. Nah, ini kalau dilihat nih, yang komen terakhir pengen jadi ibu sambungnya Medi. Scroll postingannya deh, lihat profilnya. It's a guy. Kang Singkong. Pain, ibu sambung. Oke. Kalau mantan suami udah menikah lagi belum? Kalau belum kapan nyusul, Clara? Mungkin nikahnya in Never. America. Never. Why? Never. Ya nggak apa-apa, nikmati aja buat sekarang kan. Untuk sekarang ini tidak. Iya. Mungkin jodoh nanti kalau Tuhan sudah memilih. Masih trauma. Roma. Iya. Kayak traumanya sama yang sebelum sama yang Yang sebelumnya setelah aku kayaknya. deh. Oh gitu. Maksudnya sama pacarnya yang Sama pacar yang kemarin. Yang kemarin. Oh. Yang baru-baru ini kemarin. Iya. Oh, gitu. Enggak, I mean if there's a like a woman, it's very hard to find a traditional woman nowadays. I don't know, it's really hard. But I mean, if there's a woman out there, then yeah, maybe later on the years. But for right now, it's Belum. just stay single, I guess. Belum tergantikan sosok Reta? Udah kemarin. Sudah. Udah Tapi nggak Coba, pacaran. tapi nggak ini. nggak Maksudnya worth belum working ya. Yeah. Tapi ya berantemnya lebih banyak Lebih banyak daripada sama Reta. Tuh kan Russell malah lebih tahu dibanding Reta kalau dia. Oh iya, berantem gua ngobrol. banyak. Karena tetap bro. guys talk, mereka Guys kan talk. ngomong kayak, misalnya kayak sometimes dia nggak bisa sharing ke aku kan, misalnya kayak point of view dari cowok gitu. Makanya dia sometimes curhatnya sama dia, mereka talk sebagai kalau jadi gue gimana kayak gitu. Karena kan kalau Enggak pandangan serapi itu sih ya, man stock lah gitu. iya kalau Men's talk. pandangan Iya, iya. kalau pandangan perempuan kan beda. Oke. Tapi yang aku lihat sih sosok Reta ini sebenarnya sama Madison kenapa tidak bisa berjalan? Kalau dari sisi psikologisnya tuh Reta tuh apa ya? Batu sama batu, api sama api. Susah kalau ketemu Russell nih, Russell yang airnya gitu. Jadi kuat banget kalau si Reta minta A, si Madison minta A, ya udah dua-duanya pertahankan A-nya. Nggak bisa A ada. geser dikit tuh nggak bisa. Itu yang membuat kalian akhirnya benar gak sih kayak gitu? Aku boleh cerita satu cerita ya? Boleh sayang, Nah, 3, 5, 7 nggak apa-apa sayang. ini yang bikin aku apa ya, kayak aku yakin sama dia kalau aku mau nikah sama dia gitu. Kenapa? Jadi satu saat waktu itu aku lagi di rumah, ini aku masih belum pacaran juga sih, kayaknya baru dekat sama dia. Aku lagi main handphone. Madison waktu itu masih toddler 3 tahun kayaknya, lagi aktif-aktifnya kan tuh. Terus aku lagi main handphone, tiba-tiba dia randomly buang satu celengan ke muka aku. Terus aku udah, Madison itu sakit banget kan, satu celengan isinya koin. Random aja gitu, nggak ngerti. Terus udah kayak gitu dia lempar boneka Woody yang itu kan keras mukanya ya. Dari kayu Dari palanya. dari Ya, yang keras keras ya. itu. Dia lempar ke muka aku pas jeduk gitu. Itu aku nangis langsung kan. Itu sakit banget, kayak udah dilempar udah ditumpahin koin, dilempar itu. Terus aku telepon dia, "Udah deh Madison, aku balikin aja ke daddy-nya deh. Aku pusing." Aku bilang, "Aku nggak kuat ngurusin sendirian gitu." Nakal banget nih anak. Sebenarnya nggak boleh ngomong nakal ya. Cuman kan yang namanya itu. Terus dia cuman ngomongnya gini, "Udah tenang," gitu pertama. Tapi nextnya dia ngomong, intinya aku tahu kamu itu sedih, marah bukan karena sakitnya. Mungkin emang sakit, tapi nggak seberapa. Kamu sedih karena apa yang dilakukan anak kamu ke kamu. Kamu takut anak itu ngelakuin itu ke orang lain, kemana itu. Jadi lebih kayak kok gue didik anak gue sendiri tapi dia kayak gini ya sama gue, kayak gitu. Mungkin dia mikirnya gitu. Aku langsung kayak, iya juga ya. Aku nggak mau kalau dia kayak gitu. Oke, di luar sana iya. Saya kayak aku nggak mau, ya gue mau didik anak gue yang baik, nggak mau yang ini. Ya mungkin sakit, tapi sakitnya itu lebih sedih kalau anak lo nakal gitu. Ya, Gitu loh, ngerti nggak sih, kayak sakit tapi Waktu itu juga kamu bilang poinnya sih, karena aku bilang ya udah juga tenang dulu aja, jangan marah-marah kalau lagi kayak begini.
Karena kalau lagi kita marah, lagi bete, lagi sedih, lagi nangis, kita Kasihan. nggak bisa mikir apa-apa, ya kan? Iya. Terus dia bilang dia udah lama setelah itu baru dia bilang dia bandingin dia pernah deket dulu sama cowok, ya. Dia cerita kayak begitu juga, Iya. mirip-mirip. Iya. Terus orang tuh malah bilang, Cubit "Oh, iya, aja. nakal banget tuh anak, bener cubit aja deh." gitu. Wise sekali, bijaksana sekali. Iya, nah kalau cubit aja, cuman aku nggak ngomong sama dia, kalau ngomong sama dia bisa abis kali itu. Iya betul. Parenting itu penting, tapi lebih penting lagi seorang ibu, karena madrasatul awal itu adalah ibu. Pendidikan pertama, sekolah pertama yang didapat dari seorang anak. Yap. Bagaimana menyikapi hidup, bagaimana menjadi anak yang baik itu dari ibu. Russell ini ternyata seorang magician. Boleh dong praktekin trik sulapnya buat opera squat. Wah, seperti tadi ya. Hah? Deh. Itu doang kok bisa. Ya udah, Oke, ini dia. main sulap serius. Oke, serius. Main kartu Kameranya aja, itu ya? main kartu ya. Kartu aja, kartu. Gak apa-apa. Boleh dong, Kita boleh. pura-pura ada kartu. Pura-pura ada kartu. Kartu kayak gini ada nggak? Kartunya ini ceritanya, gua ambil, pegang. Oke. Silakan dikocok kartunya. Oke. Nah, ini luar biasa sekali karena Diki adalah orang pertama yang saya kenal Ya. yang bisa kocok kartu di dalam boxnya. Ya. Ulang. Wah. Buka dulu boxnya. Oke. Ya. Oke. Boxnya taruh di atas Ini ini. boxnya. Kocok kartunya. Oke. Jadi mau coba. Imagination. Oke. Udah, kalau udah, Udah. sip. Cak-cakan ya. Ambil satu. Oke. Lihat, jangan kasih tau siapa-siapa. Oke. Masukin lagi ke dalam sini di tengah-tengah, bebas di mana Dua-dua aja. ini yang halu ya. Ya. Masukin lagi ke dalam kotaknya. Sorry, ketinggalan satu. Ya. Taruh lagi. Halo ya. Halo. Imajinasi. Begini, tadi kayaknya ada sesuatu yang salah yang terjadi. Mungkin karena gue waktu ngasih gini ya nggak lihat lagi, mungkin kebalik atau apa gue nggak tahu ya. Tapi untuk pertama kalinya kita nggak kerja sama kan? Ya. Pasti. Ya. Yakin. Ya. Untuk pertama kali sebutkan kartu apa yang tadi dilihat, tadi diambil. 3 keriting dan 3 skop. 3 keriting. 3 keriting. Iya. Pasti. Iya. Yakin. Iya. Di sini tadi ada kartu yang gue coba pakai buat imajinasi itu. Lihat ya. Di dalam satu pak kartu ini ada, kita akan cari 3 keritingnya yang katanya tadi benar itu. Oh, oke, benar kan? Ada satu kartu yang salah gue naruhnya di sini. Dan karena kita nggak kerja sama, maka hampir mustahil sih kalau itu bisa kejadian. 3 Keriting. Gini, kadang sulap itu Itu nggak kelihatan. 3 keriting, kadang sulap juga salah ya, karena ini benar-benar mainan natural dan nggak ada kerja sama apapun kan. Iya. Kadang gue juga miss kalau prediksi, Oke. tapi hari ini enggak sih. Gila. Oke, my turn. 3 keriting, 3 keriting. Yes. Kamu mau melihat sebelah sana, mau Ini lihat? artinya adalah 3 orang 3 orang. dengan keriting, dengan perjalanan yang terlihat berliku-liku tuh. Enggak bikin. Enggak. 3 keriting, 3 person in the positive thing. Anjing, itu dapat. That's right. Terima kasih buat Reta, buat Bang Russell, buat Bang Madison, Dedi, thank you banget yang udah nyempatin waktunya hadir di sini di Podcast Versus. Mudah-mudahan bisa dipertahankan formasi kalian begini, mudah-mudahan bisa menjadi menjadi contoh yang baik untuk di luar sana, teman-teman yang berkeluarga. Ternyata bisa loh ngambil formasi kayak gini ya. Ini sintayong banget nih, gokil. Semuanya support untuk menjadikan anak lebih baik lagi tanpa harus mengorbankan si anak. Gokil pokoknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.